Kita awali informasi pertama, BGS yang merupakan pemasok narkotika ke Virgon dan teman wanitanya ditangkap polisi di kediamannya di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Pelaku diketahui merupakan salah satu kru dari band Virgon. Pria berinisial BGS pemasok narkotika ke Virgon dan teman wanitanya ini tak berkutik saat dikelandang tim Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat untuk menjalani penyidikan. Pelaku yang merupakan salah satu kru band dari musisi Virgon ditangkap di kediamannya di kawasan Bekasi, Jawa Barat tanpa perlawanan. Sebelumnya musisi Virgon Putra Tambunan bersama teman wanitanya PA diringkus polisi di kamar kos kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dari tangan mantan suami Inara Rusli ini, polisi mengamankan barang bukti 1 klip sabu dan alat hisap. Hasil tes urin, Virgon dan PA dinyatakan positif mengonsumsi narkoba jenis sabu. Pembakaran pemukiman warga di Jalan Semeru, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat ditangkap oleh warga saat kembali ke rumahnya yang turut terbakar. Warga geram hingga pelaku nyaris dianiaya massa. AB, pelaku pembakaran pemukiman warga di Jalan Semeru, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, ditangkap oleh warga saat kembali ke rumahnya yang turut terbakar. Pelaku tak berkutik saat ditangkap warga. Warga yang kesal nyaris saja menganiaya pelaku sebelum dihentikan RW setempat. Pelaku kemudian diamankan ke Mapolsek Grogol, Petamburan. Berdasarkan penyelidikan, pelaku memang sengaja membakar rumahnya sendiri, namun motifnya masih didalami polisi. Ada dugaan bahwa rumah tersebut memang ada sengaja dibakar oleh diduga pelaku, sehingga kemudian dilakukan proses pendalaman, dan memang sesaat setelah kejadian itu kan pelaku menghilang dan melarikan diri. Baru setelah dicari dan ditelusuri oleh penyidik, berhasil didapat, diamankan, kemudian diinterogasi. Kebakaran hebat melanda pemukiman penduduk di Jalan Semeru, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pada Rabu lalu. Hembusan angin yang kencang membuat kobaran api dengan cepat merambat ke seluruh bangunan permanen dan semi-permanen yang berada di RT 04 RW 10. Kobaran api akhirnya berhasil dipadamkan setelah 14 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kebakaran. Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, seorang warga desa Pabean Udik, Indramayu, Jawa Barat harus menjalani perawatan medis setelah hasil pemeriksaan medis menunjukkan terdapat 70 batang paku di lambungnya. Pasien diketahui ODGJ tersebut sudah makan paku selama 1 tahun. Dalam foto ronsen, terdeteksi batang-batang paku berukuran 5 hingga 7 cm yang menempel di bagian lambung tubuhnya. Paku yang bersarang di lambungnya ini sebanyak 70 batang paku. Korban memakan paku-paku ini selama 1 tahun. Selamat Hidayah yang merupakan ODGJ ini sebelumnya mengalami sakit perut, kemudian menjalani proses ronsen. Dari hasil foto ronsen tersebut, diketahui ada banyak paku berukuran besar bersarang di dalam lambung. Sudah lama terjadi sekitar 1 tahunan, dan menurut pengakuan keluarganya si pasien tersebut juga sering makan jarum pentul ya. Jadi dan katanya sering keluar juga jarum pentulnya dari kotorannya, dan ini yang kemudian digali dan kemudian oleh dokter ini untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan, itu dan pemeriksaan radiologi. Itu sudah lama makan paku kayak gitu, Mbak? Ya kurang lebih setengah tahun. Itu sempat ketahuan apa gimana pada Iya, saat? sempat ketahuan sama ibunya, terus sempat lupa. Ketahuan sama kakaknya juga. Sementara untuk pemulihan kesehatan pasca operasi, pengangkatan paku dalam perutnya, pasien masih dalam perawatan tim medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Indramayu. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toa Iskandar, iNews melaporkan.
Pemirsa, Menteri Kesehatan Kerajaan Arab Saudi Fah'al Jalalel menyampaikan petugas medis telah berhasil memberikan layanan kesehatan kepada 1,3 juta jemaah selama musim haji 2024. Protokol kesehatan yang efektif telah mengurangi heat stress tanpa ada wabah epidemi atau penyakit yang menyebar luas. Sistem kesehatan Kerajaan Arab Saudi menyediakan lebih dari 465.000 layanan perawatan khusus, termasuk 141.000 layanan bagi mereka yang tidak mendapatkan izin resmi untuk menunaikan ibadah haji. Menteri Kesehatan Fah'al Jalal meyakini kondisi kesehatan para jemaah secara keseluruhan tetap baik meski suhu tinggi terjadi di tempat suci. Penyediaan layanan kesehatan gratis telah dimulai bahkan sebelum jemaah haji tiba dengan program peningkatan kesadaran di penyeberangan maupun perbatasan udara, laut, dan darat. Sekitar 1,3 juta layanan pencegahan diberikan, termasuk deteksi dini, vaksinasi, dan perawatan medis pada saat kedatangan dengan memberikan layanan mencakup operasi jantung terbuka, kateterisasi jantung, dialisis, dan perawatan darurat dengan total lebih 30.000 layanan ambulan. Keberhasilan pelayanan kesehatan ini terwujud melalui upaya terkoordinasi dari sistem kesehatan dan aparat keamanan haji tanpa tercatat adanya wabah epidemi atau penyakit yang menyebar luas. Dia juga menyoroti dampak positif dari respon cepat otoritas kesehatan dan dukungan petugas keamanan haji dalam mengelola dan mengurangi dampak heat stress di tengah suhu tinggi melanda tanah suci. Fah'al Jalal juga menyampaikan rasa bela sungkawa yang mendalam atas meninggalnya 1.301 jemaah. Dari jumlah tersebut, 83% diantaranya jemaah tidak sah untuk menunaikan ibadah haji yang berjalan jauh di bawah sinar matahari langsung tanpa tempat berlindung. Di antara korban meninggal terdapat beberapa orang lanjut usia dan orang yang sakit kronis. Semua laporan telah dikumpulkan, keluarga almarhum telah diinformasikan dan proses identifikasi telah selesai, meski pada awalnya tidak ada informasi pribadi. Selain dilakukan identifikasi, pemerintah juga melakukan proses penguburan dan penghormatan terhadap almarhum, termasuk pemberian sertifikasi kematian. Mantan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan divonis 9 tahun penjara. Karen terbukti atas korupsi pengadaan gas alam cair di Pertamina periode 2022-2021. Kamu Maesa, pengadaan Jakarta. Karen Agustiawan, mantan Direktur Utama PT Pertamina periode 2009-2014 divonis 9 tahun penjara dan denda Rp500 juta dalam perkara korupsi pengadaan gas alam cair periode 2011-2021. Karen dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi terkait pembelian liquefied natural gas atau LNG. Vonis ini lebih ringan 2 tahun dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta agar Karen dibuih selama 11 tahun penjara dan denda Rp1 miliar. Usai vonis dibacakan, tangis Karen langsung pecah ketika memeluk sang anak di luar ruang sidang. Karen juga belum memutuskan untuk banding. Sebuah truk ekspedisi bermuatan paket terbakar di ruas tol Pejagan Pemalang, Jawa Tengah KM 306 Minggu malam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun arus tol sempat macet 2 jam selama proses pemadaman dan evakuasi truk. Dalam video amatir warga ini, truk bermuatan paket terbakar di tol Pejagan Pemalang, kilometer 306A dari arah Jakarta. Api dengan cepat melahap isi truk paket dari Jakarta dengan tujuan Surabaya hingga tak tersisa. Menurut keterangan pengemudi truk Muhammad Khalil, api berasal dari tumpukan muatan paket yang tersimpan di dalam box truk. Sebelum berangkat, truk tronton yang dikendarainya dari Jakarta ini sudah dicek dan tidak ada kendala apapun. Ternyata ada api dalam box. Perkiraan api dalam box, di dalam box tengah box muatan dari muatan. Kemungkinan besar kita kan kurang tahu ya, namanya paket dicepatkan barang karungan kita kan tidak tahu. Diduga api berasal dari dalam box paket sebelah kiri dalam truk. Setelah dicek, api mudah menyebar dengan cepat membakar semua paket di dalam box. Mobil ekspedisi mengangkut
barang paket tepatnya di kilometer 306 jalur A dari Jakarta menuju Semarang. Kejadian kurang lebih jam 18.00 dan arus lalu lintas kita buka satu lajur biar tetap bisa berjalan. Tak ada korban jiwa dalam insiden ini. Meski akibat kebakaran arus lalu lintas sempat tersendat, kini sudah kembali normal. Dan kini kasusnya dalam penyelidikan polisi guna mengungkap penyebab pasti kebakaran. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Pelebaran sungai untuk pengendali banjir di Kota Medan, Sumatera Utara mengakibatkan jalan di depan rumah warga roboh dan longsor. Detik-detik jalan amblas yang terjadi di Jalan Sampali, Simpang Jalan Kembung, Medan, Sumatera Utara, terekam kamera warga dan viral. Tiba-tiba jalan retak dan longsor meninggalkan kubangan air menganga, warga pun sempat panik. Selain pengaruh cuaca buruk, robohnya jalan yang biasa dilalui warga ini diduga karena tak kuat menahan getaran alat berat dari proyek pelebaran parit. Sebetulnya nggak izin, apa lo gunanya disempitkan jalan ini? Tapi jalan jadi sempit ya? Jadi sempit. Cuman sini nggak pernah banjir ya? Mana pernah banjir, sudah dimulai zaman Belanda sampai sekarang. Warga khawatir retakan ini semakin melebar dan berdampak ke rumah warga yang jaraknya dengan proyek hanya beberapa meter saja. Warga juga menilai pembangunan proyek pelebaran parit tidak bermanfaat karena kawasan ini tidak pernah dilanda banjir. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang suka berpetualang, perlu mencoba layanan wisata off-road di lereng Gunung Anjas Moro. Dengan mengendarai mobil double gardan atau 4-wheel drive, Anda dapat menyusuri lereng Gunung Anjas Moro untuk menikmati pesona alam yang menakjubkan. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya. Berkunjung ke Kabupaten Jombang, Jawa Timur, jangan lewatkan untuk bertualang dengan menyusuri lereng Gunung Anjas Moro. Kini para petualang dimudahkan menjelajah dengan hadirnya layanan wisata off-road yang dapat memacu adrenalin. Dengan menaiki jeep dari titik start di Dusun Mangirjo, Desa Wonosalam, wisatawan disuguhkan pemandangan yang mempesona sepanjang perjalanan. Wisatawan dibawa menyusuri pemukiman penduduk di ujung perkampungan, lalu menyusuri kebun kopi, perbukitan di lereng, puncak Kekep, Punggung Naga hingga puncak Gunung Anjas Moro. Jalur off-road yang menantang juga memberikan kesan tersendiri yang tak terlupakan. Puncak Gunung Anjas Moro yang menjadi akhir perjalanan ini hanyalah titik terakhir yang bisa dilalui kendaraan roda 4. Belum sampai ke puncak Gunung Anjas Moro yang sesungguhnya. Meski demikian, pesona alam di atas puncak yang bisa kita capai ini tak perlu diragukan lagi. Sejauh mata memandang, pengunjung disuguhi pemandangan alam yang sangat memukau. Pada arah 180 derajat, kita bisa menikmati keindahan puncak Gunung Anjas Moro dari segala sisi. Sempat ada rasa takut nggak tadi? Banget. Banget. Apa, mau mundur atau gimana tadi? Iya, mau mundur, mau goleng juga. Mau guling-guling ke bawah, itu kan langsung jurang bawahnya itu, Mas. Jadi tapi itu menjadi tantangan tersendiri buat kita. Jadi jalan-jalan melewati kebun. Betul. Jadi kita melewati kebun kopi, kebun durian. Durian di sini yang terkenal durian Pido ya, betul ya, yang khasnya Wonosalam. Potensi Gunung Anjas Moro memiliki pesona yang sangat indah, namun selama ini belum tereksplor secara maksimal. Dengan jalur off-road ini, wisatawan kini dapat dengan mudah menikmati anugerah alam. Dari Jombang, Jawa Timur, Mokhtar Bagus, iNews melaporkan.